Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul 247 Fahrenheit. Silahkan nikmati, awas spoiler dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film dimulai dengan Jenna dan pacarnya yang kembali ke rumah setelah makan malam bersama keluarga mereka. Dalam perjalanan, mereka mengalami kecelakaan mobil yang parah. Jenna selamat dengan luka ringan tetapi pacarnya meninggal di tempat. Adegan kemudian berlanjut ketika tahun kemudian. Jenna masih belum pulih dari memori kelam itu. Dia bahkan belum berkencan dengan siapapun karena takut akan rasa kehilangan lagi. Suatu hari, sahabat masa kecil Jenna, Rini, mengundangnya untuk menghabiskan waktu di sebuah kabin tepi danau. Dia menerima undangan tersebut dan pergi ke kabin dengan speedboat bersama Rini dan pacarnya Michael, yang juga mengajak temannya bernama Ian, yang kebetulan pamannya adalah pemilik kabin tempat mereka akan menginap. Setelah 1 jam, rombongan tersebut akhirnya tiba di kabin dan bertemu dengan paman Ian, Wade, yang ternyata telah menyiapkan beberapa minuman sebagai minuman selamat datang. Semua orang menekuknya dalam sekejap, tapi Jenna menolak dengan sopan dan masuk ke dalam kamarnya untuk meminum obat. Namun, setelah berpikir sejenak, dia malah memutuskan untuk tidak meminum pil itu karena takut malah akan membuat pusing dan mengganggu orang lain. Malam itu, saat makan malam, Wade memberitahu grup tentang festival lokal dan mengungkapkan bahwa dia telah mendapatkan tiket untuk mereka. Dia kemudian mempersilahkan Ian dan teman-temannya untuk datang dan bersenang-senang di sana. Saat Jenna keluar untuk bermain dengan anjing Wade, dia melihat anjing itu memberi Michael mbako King Kong. Jenna kemudian mendiskusikan hal ini dengan Rini yang memberitahu Jenna bahwa Michael memang memiliki kecanduan minum dan rokok. Dia mengatakan bahwa dia telah mencoba meyakinkannya untuk berhenti berkali-kali, tetapi tidak pernah berhasil. Sementara itu, Wade berangkat lebih awal ke festival karena dia bertanggung jawab mengatur kembang api untuk festival itu. Yang lainnya juga bersiap untuk pergi. Akan tetapi, Michael malah menemukan sauna di dalam kabin. Tidak ingin melewatkan kesempatan yang bagus, dia kemudian meyakinkan yang lainnya untuk mandi uap terlebih dahulu sebelum pergi ke festival. Tak lama kemudian, semua orang mulai berkeringat deras. Jadi, Ian menyarankan untuk mereka pergi ke danau dan berenang. Begitu mereka menyelam ke dalam air yang beku, mereka pun merasa kedinginan dan kembali ke dalam kabin. Para pria kemudian minum intisari di dapur, sementara para gadis kembali ke dalam sauna. Karena terlalu banyak minum, Michael justru akhirnya mabuk dan dia kembali ke sauna bersama dengan Ian. Di sana, dia meminta Rini untuk memberinya jatah. Tapi Rini menolak karena dia tidak mau berada di dekatnya saat Michael mabuk. Hal ini pun membuat Michael kecewa dan pergi sendiri untuk minum lebih banyak intisari. Setelah dia keluar, Rini mengungkapkan kekesalannya dengan masalah kecanduan minum si Michael. Dia menyebutkan bahwa setiap kali mereka pergi ke pesta, dia selalu capek sendiri karena harus menjaganya. Namun, Ian yang juga ada di situ berusaha untuk membela Michael dan memberikan penjelasan atas perilaku temannya itu. Hal ini justru membuat Rini semakin marah. Dia merasa muak dengan perilaku orang-orang yang terus-menerus membela Michael. Di saat bersamaan, semua orang tiba-tiba mendengar suara keras dari luar. Khawatir Michael kenapa-kenapa, Rini memutuskan untuk memeriksanya. Namun, entah kenapa dia tidak dapat membuka pintu sauna. Ian pun mencoba membukanya, tetapi dia juga tidak berhasil. Jenna pun mulai panik dan mulai berteriak sekuat tenaga. Takut sesuatu yang buruk telah terjadi dan meminta bantuan. Namun, mereka tidak mendapatkan respon apapun. Di sini, Jenna mengungkapkan bahwa sebelumnya Wade memberi Michael mbako King Kong. Dan ia takut hal ini bisa membuat Michael lupa akan mereka yang sekarang terkunci di dalam sauna. Tak berapa lama, Ian melihat melalui jendela kaca dan menyadari bahwa ada sesuatu yang menghalangi pintu. Rini pun menyarankan untuk memecahkan jendela kaca, tetapi Ian malah menolaknya. Dia bersikeras bahwa mereka akan menemukan jalan keluar lain. Jenna di sisi lain kemudian melihat sesuatu di balik termometer dan Ian menjelaskan bahwa itu adalah termostat. Ia juga memberitahu mereka bahwa alat itu tidak dapat mematikan pemanas karena kontrolnya terletak di luar sauna. Oleh karena itu, Ian menyarankan para gadis agar tidak mengutak-atik termostat tersebut. Di adegan berikutnya, gas tiba-tiba mulai mendesis dan Ian khawatir suhu di dalam ruangan akan semakin meningkat. Rini pun menjadi panik. Dia kemudian berusaha untuk memecahkan kaca jendela tetapi tidak berhasil.
Melihat Rini kehilangan akal, Ian akhirnya memutuskan untuk memecahkan jendela dengan tangannya sendiri. Dengan menggunakan handuk, ia kemudian mengeluarkan batu yang terbakar dari pemanas. Dia kemudian menaruhnya ke dalam air untuk mendinginkannya sebelum mengambilnya dan berulang kali membenturkannya ke kaca jendela. Sampai pada akhirnya, kerja kerasnya terbayar saat kaca akhirnya pecah, memungkinkan udara segera masuk ke dalam ruangan. Mereka kemudian memanggil-manggil Michael melalui jendela, tetapi tidak ada respon apapun. Ian kemudian melihat melalui jendela, dan di sini dia pun melihat sebuah tangga yang terjatuh dan menahan knop pintu untuk bisa terbuka. Rini di sisi lain mengusulkan agar mereka menghancurkan saja termostat untuk menonaktifkan panas. Tetapi Ian menolaknya dan memperingatkan bahwa jika usaha mereka gagal, suhu di dalam sauna bahkan akan meningkat hingga 250 derajat. Dia pun menyarankan untuk meniup sekring salah satu lampu di sauna, berharap hal itu akan mematikan daya di dalam kabin. Ian pun mencoba melepas bola lampu dan menggunakan handuk basah untuk kemudian menyumbat stop kontak dengan paksa. Sayangnya, rencananya menjadi sangat kacau saat Ian malah kesetrum, membuatnya jatuh ke tanah dan tak sadarkan diri. Para gadis pun bergegas untuk membantunya, tapi sekarang situasinya lebih mencekam karena lampu di dalam ruangan sudah padam. Beberapa jam berlalu, tiba-tiba mereka mendengar gonggongan anjing Wade, membuat mereka kembali berteriak-teriak memanggil-manggil anjing itu. Hewan pintar itu kemudian mendengar teriakan mereka dan mengetahui bahwa mereka dalam masalah. Pada saat yang sama, Michael juga datang dan memperhatikan anjing yang gelisah itu. Ketika Rini dan yang lainnya mendengar suaranya, mereka mulai berteriak dengan keras. Tetapi pada saat bersamaan, Wade mulai menyalakan kembang apinya, yang mana suara letusannya membuat suara Ian dan kawan-kawan tertutup. Setelah itu, Wade pun kembali pulang dan bertemu dengan Michael. Di sini terungkap bahwa Michael ternyata pingsan karena isapan mautnya pada mbako King Kong yang diberikan oleh Wade. Michael berkata bahwa dia baru bangun setelah mendengar anjing Wade menggonggong. Wade pun bertanya apakah dia datang ke festival. Tetapi Michael mengungkapkan bahwa dia sudah pergi ke sana, tapi malah ditolak karena dia tidak membawa tiket. Wade pun merasa tidak enak, jadi dia mengundang Michael ke rumahnya untuk ngudut mbako King Kong lagi. Di sisi lain, Rini dan yang lainnya mulai kehabisan air dan dia semakin tidak terkontrol. Dalam keadaan putus asa, Rini bersiap untuk menghancurkan termostat dengan batu. Tetapi Jenna menangkapnya dan mencoba untuk menghentikannya. Hal ini justru membuat Jenna secara tidak sengaja memukul kepala Rini dengan batu, menyebabkan Rini akhirnya pingsan. Jenna pun langsung diliputi penyesalan dan menangis sambil menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud untuk memukul temannya itu. Ian pun memahami hal tersebut dan mencoba menenangkan kembali si Jenna. Namun, Jenna yang sudah terguncang patinya malah tiba-tiba ngamuk dan langsung saja menghancurkan termostat yang tadi. Dan apesnya, hal ini justru membuat mesin pemanas tiba-tiba menyala kembali. Melihat hal ini, Ian yang sudah stres pun tidak bisa apa-apa selain ngakak-ngakak enek dengan kelakuan Jenna. Dia pun memutuskan untuk menghancurkan mesin pemanas itu dengan tangannya sendiri, yang mana hal ini ternyata menjadi ide yang sangat buruk, karena pada akhirnya dia pun mati terbakar. Sementara itu, Michael kembali ke kabin setelah ngudut dengan Wade. Saat dia tidak melihat siapapun, dia malah ngudut lagi dan tertidur di sofa. Kembali ke dalam sauna, Rini kali ini sudah sadar dan Jenna membawanya ke jendela untuk membantunya bernafas lebih baik karena di dalam sauna tersebut sedang ada kebocoran gas. Dia kemudian menemukan sumber kebocoran gas itu dan menutupinya dengan batang kayu tepat sebelum dia pingsan. Setelah itu, film kemudian beralih ke flashback. Kita akhirnya tahu awal perkara dari semua ini. Hal ini ternyata disebabkan oleh Michael yang tersandung dan menjatuhkan beberapa barang karena sedang mabuk. Dia dengan polosnya tidak merapikan kembali barang-barang yang sudah terjatuh dan malah meletakkan tangga di antara pintu dan panggung kecil yang menahan pintu untuk terbuka. Kembali ke masa sekarang, Wade akhirnya datang ke kabin dan melihat Rini terperangkap di sauna. Hal ini pun membuatnya panik dan segera menghubungi pihak berwenang dan para medis. Saat Jenna dan Rini akhirnya diselamatkan, Michael menyadari kesalahannya dan menangis seperti bocah. Sementara itu dalam ambulan, Rini mengulurkan tangan untuk memegang tangan Jenna. Dan di sini film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.